Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Nah, Ibu mau tanya nih, udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Harus siap dong. Kita harus semangat belajar agar impian kita, cita-cita kita segera tercapai. Oke? Nah, baik. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nah, apakah ada teman kalian yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya? Iya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan aturan pembelajaran kita hari ini. Suara Ibu apakah jelas atau putus-putus? Alhamdulillah jelas ya. Iya, nanti kalau misalkan ada putus-putus bisa tolong disampaikan ya. Nah, jadi aturan dalam pelajaran kita hari ini yaitu kalian diwajibkan untuk menghidupkan kamera. Yang kedua, kalian tidak boleh bersuara atau berisik ya, agar tidak mengganggu konsentrasi dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian, jika ada yang terkendala jaringan, bisa diusahakan untuk mencari tempat yang jaringannya baik ya. Bisa? Oke. Nah, jika ada yang terkendala jaringan dan tidak bisa menghidupkan kamera, tidak apa-apa. Tetapi harus tetap fokus dalam pembelajaran ya. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta perwakilan ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Ya. Terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak tentang materi yang akan kita pelajari? Apa yang kalian ketahui tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran teknologi? Ada yang tahu? Iya. Jadi benar yang dikatakan teman-teman kalian tadi mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran teknologi, di mana keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Kemudian, siswa dapat menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Kemudian, siswa dapat menjelaskan macam-macam pelaku ekonomi. Kemudian, siswa dapat menentukan perbedaan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Selanjutnya, siswa dapat menyajikan laporan serta berdiskusi dengan sesama teman dan mempresentasikan di depan teman-temannya. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan manfaat materi yang akan kita pelajari, yaitu kita dapat mengetahui keunggulan dan keterbatasan antar ruang di suatu daerah. Kemudian kita dapat mengetahui pengertian pelaku ekonomi. Kemudian kita dapat mengetahui macam-macam pelaku ekonomi. Selanjutnya kita dapat menentukan perbedaan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Selanjutnya kita dapat menyajikan suatu laporan dan berdiskusi sesama teman ya. Itu manfaat yang kita dapat dari materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin sampaikan nih, walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Kita harus mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan memakai hand sanitizer. Oke? Sip.
Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint yang berisi materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Ada yang tahu nggak nih, apa keunggulan dan keterbatasan antar ruang? Yang tahu boleh angkat tangan ya. Benar. Apa yang dikatakan teman-teman kalian tadi sudah benar ya, mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi. Jadi, keunggulan dan keterbatasan antar ruang ini adalah keunggulan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu kan Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya. Iya kan? Iya, setiap daerah di Indonesia ini pasti memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Contohnya, di Kalimantan, kaya akan sumber daya alam tambang batu bara. Di Lampung, kaya akan sumber daya alam karet. Nah, kemudian di daerah lainnya pasti memiliki sumber daya alamnya masing-masing. Iya. Nah, dalam perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing daerah inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Ya. Kemudian, perbedaan potensi daerah ini yang menyangkut sumber daya alamnya bisa terjadi karena perbedaan teknologi, karena setiap daerah itu memiliki perbedaan teknologi masing-masing. Setelah kita membahas poin yang pertama tadi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, ada yang ingin ditanyakan kah atau belum paham mengenai materi sebelumnya? Sudah paham semua? Ya, selanjutnya kita akan membahas materi pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Yang pertama, ada rumah tangga, keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Nah, di dalam macam-macam pelaku ekonomi tersebut, mereka memiliki peran masing-masing ya. Nah, kita akan membahas peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama tadi kan ada rumah tangga, keluarga, atau konsumen kan. Nah, peran dari rumah tangga konsumen ini adalah sebagai konsumen serta pemasok faktor produksi seperti penyedia lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Kemudian yang kedua, pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan atau produsen. Nah, peran dari rumah tangga perusahaan ini adalah sebagai produsen atau memproduksi barang dan jasa bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini memiliki peran sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian, konsumen, dan produsen. Nah, rumah tangga pemerintah ini tidak hanya berperan sebagai pengatur. Rumah tangga pemerintah ini juga berperan sebagai konsumen atau pemakai serta produsen atau memproduksi suatu barang. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah rumah tangga luar negeri, di mana rumah tangga luar negeri ini memiliki peran sebagai konsumen atau pemakai serta produsen atau pencipta suatu barang atau jasa. Nah, setelah kita membahas materi tentang keunggulan dan keterbatasan, pelaku ekonomi, macam-macam pelaku ekonomi, serta peran pelaku ekonomi, adakah yang belum paham atau yang ingin ditanyakan? Yang belum paham boleh bertanya ya. Alhamdulillah udah paham semua? Iya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah kita bahas hari ini adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang ini adalah suatu keunggulan yang dimiliki suatu daerah dalam
sumber daya alamnya. Contohnya seperti tadi, Kalimantan memiliki sumber daya alam tambang batu bara. Kemudian di daerah Lampung memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu kebun karet. Selanjutnya, pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi adalah suatu lembaga atau orang yang melakukan kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, konsumsi, serta distribusi. Kemudian selanjutnya, macam-macam pelaku ekonomi terdiri dari 4 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Setelah kita membahas materi kita hari ini, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok yang akan dikerjakan oleh kalian ya, secara berkelompok. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan tugas kelompok ini. Yang pertama, kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian, amati gambar dalam lembar kerja yang diberikan. Ketiga, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja yang telah disediakan. Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian ya. Kelompoknya sudah dibentuk? Ya, sudah diskusi? Ya, silakan jika sudah selesai semua, bisa kalian presentasikan di depan teman-teman kalian ya. Ibu persilahkan. Kelompok 1 bisa presentasi sekarang? Ya. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Ya, bagus. Selanjutnya kelompok 3. Bagus. Selanjutnya kelompok 4. Nah, bagus. Kalian sudah melaksanakan presentasi hari ini dengan sangat bagus dan semangat ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil diskusi yang telah kalian presentasikan di depan teman-teman kalian tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi adalah kita dapat membedakan macam-macam pelaku ekonomi. Yang pertama tadi produsen pupuk, kemudian siswa-siswi SD sebagai konsumen. Selanjutnya pemerintah sedang menarik pajak. Selanjutnya rumah tangga luar negeri sedang mengirimkan atau mengekspor produk dari luar negeri. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika semuanya sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas berikutnya berupa tugas pilihan ganda yang akan kalian kerjakan di rumah sebanyak 10 soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian tugas tersebut akan Ibu kirim melalui WA group ya. Ya, sudah paham? Iya. Nah, Ibu mau bertanya nih, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa saja sih yang sudah kita dapatkan selama kita belajar hari ini? Iya? Ya, benar yang dikatakan teman kalian tadi. Yang kita dapatkan pada hari ini adalah materi tentang keunggulan suatu daerah, kemudian tentang macam-macam pelaku ekonomi, kemudian tentang peran-peran pelaku ekonomi. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu minta perwakilan ketua kelas untuk pimpin doa ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Ibu berpesan kepada kalian semua, tetap semangat untuk belajar, jangan pernah putus asa.
Tetap semangat dan jangan lupa berdoa dan berusaha. Ya, Ibu akhiri. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata yang disengaja atau tidak. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.